Iya. Itu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ada itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Pak, oh itu Pak RT-nya. Pak. Ya, Bu. Ibu, maaf. Maaf diganggu ya. Duduk, Bu. Bapak sehat, Pak? Enggak, baru habis sholat. Ya, di sini aja. Ya, ya. Duduk. Ya, ya. Oh iya, Bapak habis sholat ya? Iya. Saya pikir masih di sana kan ya? Masjid, musola. Iya, lagi nggak kebus sholat. Oh ya. Habis sekolah tadi. Oh. Duduk, Bu. Iya, ya, biarin lah. Sudah repotin nama, ada aja lah. Ada di sini. Ada apa ya? Mama situ. Ada perlu apa? Iya Pak, nggak apa-apa sih. Hanya Sebetulnya sampah. Silaturahmi aja awal-awalnya sih. Tapi kita kan udah pernah silaturahmi ya sekali ya. Iya, iya. Tapi nggak ada salahnya. Lebih sering kan lebih saya kata saya. Iya, iya. Bapak tahu kan saya tempat di situ? Iya, kan saya kerja di Masiono kemarin. Itu dia Pak. Kemarin kan belum diangkut katanya itu Pak sampah-sampahnya. Nah, kan nggak ada pemberitahuan apapun ya, selama ini kan selalu ada pemberitahuan, ibu nggak tahu, tiba-tiba nggak diangkut begitu. Nah, kenapa gitu loh Pak? Padahal kan kita udah lapor, setiap ada uang pasti kita bayar gitu. Ke Panuming. Lapornya kemana? Pak yang satunya tuh yang ada jangkung, Pak Saumin kali ya? yang sebelum Bapak dia di situ dia itu suka ngangkutin. Oh, Pak Saumin. Yang suka ngangkutin sampah mah. Ah dia. Pak Saumin. Terus? Nah terus karena dia nggak kaget saya kan, nggak punya Pak Yono diangkut, nggak punya ibu enggak. Padahal ibu kan udah suka nunggak, namanya juga bagian juga seperti itu ya. Penghasilannya nggak Tetapi tentu. selalu lapor Pak. Selalu lapor. Ibu punya barang, punya Maksudnya jaminan gitu. Jaminan lah pokoknya gitu. Kalau kita belum mampu ambil bayar. aja Pak. Nah, Bang, saya punya Bang ambil aja. Tolong gampang bu gitu. Enggak soalnya ibu nggak enak. Nggak enak soalnya bukan apa-apa. Ibu kan nggak ketergantungan si bos anak ibu karena ibu yang menghasilkan itu ya tiap bulannya. Jadi ibu kan nggak bisa jamin si bos itu pasti mempekerjakan anak ibu kan. Waktu dia berhentiin pasti nggak punya gaji kan gitu. Nah, jadi tolong aja ambilnya udah gampang gitu. Nah karena ibu udah dibiasain gampang gitu, karena ngambilin bayarnya kan ibu teh Nyai ya, ibu Nyai. Udah sebulan, kadang paling telatnya juga suka 2 bulan lah paling telatnya bayar gitu. Nah terus kemarin nggak dia kaget lah saya kan. Ya namanya ibu-ibu ya, ibu-ibu kan shock banget ya ada. Bu, minum dulu, Bu. Iya nggak usah repot-repot Bapak. Ibu Ami. Kita udah lanjutin ngomong ya. Ibu nunggaknya udah Berapa bulan nunggaknya? Sekitar paling lama kayaknya sih baru 2 bulan atau 3 bulan, paling lama itu 3 bulan. Maksudnya ntar saya konfirmasi ke Pak Sauminnya. Jadi itu sampah kenapa nggak diambil? Umpama kan dia ngomong udah nunggak berapa bulan sekarang gini aja, tolong angkut kalau emang lagi pas ini nanti mau gitu. Iya. Yang jadi masalah kan Sekarang gini ibu Penyakit. janjinya kapan? Mungkin dia nggak mau kali Bu dispenser. Maksudnya buat jaminan, bukan buat itu doang. Ini jaminan kita belum bayar. Belum bisa bayar, bukan yang nggak mau bayar, belum bisa bayar. Karena kalau kata ibu sih 3 bulan. Gitu udah 3 bulan katanya sih. Kalau ibu hitung-hitung katanya adalah 3 bulan. Sampahnya berapa duit sih iurannya di Pak Saumin? 30 30 per bulan. Sebulannya. Berarti kalau 3 bulan 90.000 ya. 90. Nah sekarang nih udah alhamdulillah ada. Jadi ya
pertama sekali kan kenapa sampai ketunda begitu? Kalau abang saya kan kebetulan baru di PHK kerjanya, karena kan yang rutin tiap bulan pasti itu dapat kan dari ibu sama dari abang. Ibu mungkin dari pensiun Pak almarhum Bapak. Ternyata abang nih udah 1 bulan lebih ini kena PHK. Iya. Nah kalau saya juga memang ada penghasilan tapi nggak tentu kan. Kalau saya namanya nge-YouTube kan nggak tentu penghasilannya. Jadi ya kayak gitu akhirnya sampai tertunggak. Menurut ibu 3 bulan, tapi kok kenapa nggak diangkut itunya sampahnya, kita kok nunggak, bukan berarti nggak mau bayar karena memang ya keuangannya kan ya gitu. Akhirnya ya udah itu udah numpuk banget. Yang kita khawatirkan apa itu kan kalau namanya sampah. Ya biasanya seminggu berapa kali Pak Saumin? Saya juga belum ini. Kita dia enggak langsung bayar ke Bu Tanjaya aja itunya Enggak, uangnya. maksudnya ngambil sampahnya berapa kali sekali? Setiap hari atau berapa hari sekali sih ngambil? Berapa hari sekali gitu? Bagus tengah juga 2 tuh. kali apa ya? Iya sekitar gitulah. Jadi udah numpuk banget, udah berbau. Ternyata kan itu kan sumber penyakit kayak gitu, gitu. Yang ibu persoalkan gitu, ini kok nggak diambil? Kenapa? Kita kan bukan nggak mau bayar, tapi kita memang cuma nunggak. Ternyata udah disodorkan jaminan juga gitu. Ini kalau sementara kita belum bisa bayar, pegang aja itu dispenser kata ibu. Nawarinnya kan gitu. Tapi ya gitu. Sampai bertumpuk, sampah udah berbau. Ternyata itu sekarang juga kan rumahnya Pak Yono itu kan udah buka pintu juga tuh pas tempat kita naruh sampah. Kan kasihan juga ke Pak Yononya juga. Jadi nanti kan berbau juga ke Pak Yono gitu. Pak Yono malah diambil. Iya enggak, yang sampah kita kan persis depan pintu barunya yang di belakangnya Pak Yono. Sampah kita kan di situ kan, kasihan juga ke Pak Yono ya, nanti akhirnya jadi bau juga gitu. Misalnya kok kenapa gitu. Kenapa? Soalnya ini ya katanya Bu, karena belum bayar. Menurut Pak Yono gitu. Lah ibu rumahnya di situ, emang ibu mau kabur apa? Gitu kan? Jadi jangan kayak gitu dong. Belum ada pemberitahuan sama sekali karena nunggak lebih dari 2 bulan. Tapi kemungkinan sih dia belum 3 bulan Pak. Belum. Perasaan gitu. Nanti gak itu aja yang biasa itu siapa? Pak Saumin kan Pak Saumin. kalau ngambil daerah ibu dekat Bunyai emang Pak Saumin yang ngelola kalau daerah sana. Kalau daerah sini saya ke RT 6 ada saya ini emang saya pada perbatasan di Payudi gitu. Tapi setorannya nggak bayarnya ke Bunyai. Oh iya, karena masih keluarga dia lah hitungannya gitu. Berat ya nanti tanyanya mau Bunyai berapa bulan. Maksud saya itu. Tapi ibu udah pasti banget nggak pernah sih lebih dari segitu. Nggak pernah lebih dari 2 bulan. Sekarang ibu dampingin sama Iya, saya dampingin. sama si AA anda kesana dampingin berapa bulan nunggaknya, tolong dah bilangin sama si Haji itu yang si Pak Saumin itu tolong ditarik, kan menimbulkan bau nggak enak sama tetangga, pasti saya bayar gitu aja. Ya udah pasti bayar. Ngomongnya gitu aja baik-baik. Iya, kemarin juga saya bilang udah lama masalah begitu sampai mencak-mencak kemana-mana ngomongnya. Maksudnya karena dia nggak enak sama Pak Yono-nya Iya, juga, itu. soalnya. Jadi kita musawarahin aja baik-baik gimana ininya kan. Udah alhamdulillah kan kemarin juga alhamdulillah YouTube saya menghasilkan lah kan kemarin ada rezeki kita udahlah buat bayar. Gitu. Kadang nggak. Gitu ya. Ibu sekarang mau bayar apa belum? Nanti bayarnya kapan? Mau bayar. Belum ditanya Bunyai berapa bulan ya? Mau bayar sekarang. Kalau di Pak RT sendiri nggak ada catatannya ya? Enggak, Mana yang enggak, mana yang apa gitu. Itu Pak RT emang belum mengelola, jadi masing-masing tuh. di sana ada Pak Saumin, di sini ada Pak Atma, Pak Yudi di sini gitu. Emang belum dikelola. Ya usah lah kalau gitu langsung ke Pak. Kan kita keluarin uang sekarang. Iya ke Nyai. Kan saya nggak ngelola, itu salah sasaran, saya nggak enak juga gitu. Oh iya, boleh tahu Bapak, ini sekedar pengen tahu aja sebagai warga ya. Iya. Itu kalau boleh tahu kok beda-beda ya Pak ditariknya ya biaya sampah itu. Kalau kita kan 30, saya dengar juga ada, tapi nggak usah saya sebut ya Pak. Ada yang sampai 50, ada yang cuma 25 ya. Itu kenapa ya? Maksudnya 50 siapa tuh di mana? Itu Mama bilang ada yang 50 siapa? Ya pokoknya ada lah ya. Pokoknya katanya Mungkin tergantung banyaknya sampah mungkin. Oh gitu. Mungkin. Kalau banyaknya sampah. Beda-beda ya. Mama tuh telepon. Terusnya yang kedua Pak, maaf kali lagi ini mau nanya juga. Itu biaya bulanan seperti itu dialokasikannya kemana aja ya Pak? Kalau yang Kayak katakanlah kayak saya ini 30. Kamu dulu ya. Ini dimatiin aja. Ini apa siapa namanya? Kade. Kade-kade.
Diinin aja di Ya, off dulu. pernah kan? Di off aja dulu, maaf ya Pak. Iya. Tante Kade dari Bali ini, Oh. saudara. Ipar. Kalau yang 10.000 yang Ah. diinderin sama Pak Mas Lupi itu rumah saya itu untuk kalau sakit atau ada yang kematian gitu. Itu dari 30.000 itu total. Enggak, itu yang 10.000 Oh, yang cuma 10.000. yang ada kartunya Ada itu. kartu nih. Nah, iya itu sebulan 10.000 Bayar itu. tuh. Kalau yang kemarin itu? pun nama ibu saya coret satu karena ibu kan janda. Jadi satu rumah kan itu ibu ada dua. Saya ambil satu gitu. Cuma 10.000 jadi satu rumah gitu. Kalau yang untuk alokasi untuk sampah itu dialokasikan ke biaya apa aja? Kalau itu, Pak? sampah itu kan hubungannya antara yang ngambil, tenaga yang ngambil ya istilahnya, termasuk truk itu ke DKP masuknya, Kan. Oh. ke dinas. Ya. Kalau tenaganya kan bukannya itu termasuk katakanlah pasukan orange ya. Itu kan berarti dari pemerintah yang gaji ya. UMK itu kan, UMK setempat. Oh, berarti 30.000 itu katakanlah per rumah 30.000 itu alokasinya untuk pembiayaan truk dan tempat pembuangan sementara. Iya. Gitu. Jadi dibawanya nanti kan ke Galuga, tempat pembuangan sampah akhirnya di Lewiliang. Oh, dibuangnya ke sana. langsung. Nah, kalau untuk wilayah sini sementara pembuangannya langsung ke Galuga atau Langsung, iya, langsung ke Galuga, iya. Di sana juga kena iuran. Di Galuga itu. Kena, kan setiap mobil masuk kena iuran. Oh, gitu. Alat beratnya kan nuruninnya. Jadi biayanya untuk alokasi nah, itu. termasuk itu. Termasuk jadi- bayar karyawannya gitu. Maksudnya alokasi setorannya kan ada ke negaranya. Oh, ada setoran lagi ke Nah, negara. Oh. Karena kan operasional mobil. Ke ini ke RT, bukan ke warga. Warga mah nggak dikasih. Yang itu ya, warga sampah enggak. Bukan. Enggak. 30.000 itu Kan kalau RT nggak kenapa? ngelola, Bu. RT mah nggak tahu menau lah yang kayak Iya. gitu mah. 30.000 itu untuk setiap bulan 30.000 itu untuk sampah. Itu untuk biaya bayar truk, operasional truk dan biaya operasional Di pembuangan pembuangan akhirnya uang sampah. Itu 30.000. 30 apa 25 gitu lah besar itu. Iya, ada yang 30, ada yang Emang 25, beda-beda ada kalau kayak gitu mah beda-beda, ada yang 50. Tergantung mereka produksi sampahnya banyak apa enggak kan iya gitu. per rumah itu. Kalau ibu mah 30.000 itu kelas menengah, maksudnya kelas biasa lah rumah tangga. Bisa dikurangin Iya. lagi nggak ya, Pak? Makanya ada 50.000 yang saya bilang yang sampahnya banyak biasanya gitu. Kita kan nggak terlalu banyak ya, orang cuma 3 orang, bisa kira-kira bisa ditawar nggak ya dikurangin lagi? Kan untuk ukuran kita kan lumayan berat ya, apalagi Coba aja ibu ngobrol gitu. sama Ngobrol sama yang Pak Sauminnya itu. Pak Sauminnya. Kalau emang nggak boleh ya apa boleh buat kan itu. Tapi Kalau paling iya. nggak kan kita ngobrol dulu lah. Yang penting gitu. Sebenarnya gini sih, kalau namanya sampah kan memang kita sangat butuh ya buang sampah. Tapi kan namanya rezeki ya, Iya. yang buang juga. Kalau lagi ada mah mungkin kan bisa nambahin. Kalau emang rezekinya belum ada, tolonglah pengertiannya. Sebenarnya seperti itu sih. Kalau namanya pengurusnya ini kan yang ambilnya tenaganya orang kita juga. Iya, sebaiknya sih begitu. Iya, soalnya apa itu kan menyangkut dari kesehatan juga. Iya. Masalahnya kalau nggak diangkut, apalagi sampai berminggu-minggu itu nggak Iya. diangkut, kesehatan juga. Kalau tikus. Iya, dari banyak tikus, laler, sama belatung jadinya tempat sampah kita. Nanti ibu beresin dulu sama Bu Nyai Berapa bulannya? berapa bulannya. Nanti saya juga mau ngobrol lah masalah ini sama Pak Saumin. Minta tolong Pak. Kalau ada kelambatan tolonglah Minta kebijaksanaan. Pak, kebijaksanaan apa pengurangan biaya atau sampahnya walaupun don bayar angkut aja dulu daripada nanti bau kan gitu. Terus nanti saya ngomong gitu. Itu yang paling penting kok. Bukan apa-apa Pak. Namanya kita bermasyarakat. Iya. Di dalam masyarakat itu kan macam-macam ibu-ibu terutama ya Pak ya, yang suka ini. ya, Pak, ya. Nah, satu itu, keduanya kalau menimbulkan bau kan kayak enak sama tetangga. Iya. Jadi kok kenapa nggak dikasih tahu gitu loh? Tahu misalnya sekarang nih dikasih tahu bulan depan nggak harus lunas ya Bu ya karena harus gini. Dan pasti ya diusahain ya. Atau nanti ibu ngomongnya gini sama Bu Nyai. Kalau memang ibu terlambat, batas keterlambatan ibu apa 2 bulan nunggak, apa 3 bulan nunggak, nanti ibu jadi tahu gitu. Memang dikasih tahu harusnya. Iya, coba ibu ngobrol nanti sama Bu Nyai gitu. Gitu aja. Oh, jadi koordinator untuk setoran sampahnya ke Bu Nyai ya? Soalnya Bu Nyai kan standby ada di warung. Kalau Pak Numing kan emang orang lapangan lah istilahnya ya, orang dia ngambil sampahnya gitu. Mungkin selain
ke poknya, poknya itu kan poknya dia, poknya Pak Numing gitu. Oh, poknya. Poknya masih keluarganya, poknya. Ya udah, puas, Ya, cukup. puas. Nanti sekarang mah intinya gini, pribadi ibu sama poknyai yang pengurus sampah diutarakan. Nanti saya juga tolong bantu. Kalau ibu udah ngomong kalau saya duluan saya nggak enak. Iya. Masalahnya ini kan yang ngelola dia, tapi tetap nanti saya kasih arahan gitu. Kalau umpama ada lambat sebulan atau 2 bulan, tolong maklum lah. Mungkin dia usahanya lagi gimana, lagi Iya, gimana betul. gitu. Kalau saya sendiri kan penghasilan nggak tentu, Pak. Mungkin kalau emang terlambatnya sampai 3 bulan baru itu. Jadi harus ada pembicaraan sebelum sampah nggak diangkut, maksud saya gitu. Iya. Jadi ada istilahnya SP lah, surat peringatan gitu istilahnya gitu. Iya, Iya. orang kan terkejut buat Iya. orang seperti saya tuh. Iya. Kok kan gitu kan jadinya. Tetangga udah pernah ngeliatin gitu kan. Heeh. Aduh. Enak banget. Kita musyawarah aja. Iya, gitu aja. Bisa dibicarakan semua. Iya. Saya juga yakin begitu kalau udah ke PRT. Makanya saya ajak kan ke PRT. Agak enak dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Ya nanti kan bisa sekalian informasi apa. Jadi permasalahan di masyarakat saya juga kan bisa tahu. Belum kalau begini gitu. Saya juga sama Pak Saumin itu emang temen dulu ya, temen bisa cair, insya Allah bisa cair. Pak Saumin. Iya, Pak Saumin. Ya udah, apalagi? Ya, terima kasih Pak. Ibu, Ya, ini minum dulu. Ambil aja satu deh. Nih bawa, nih kan taruh di tas lah, taruh dalam tas nih. Kalau belum mau pengen diminum. Kan mama bisa minum di jalan kan aja. Astagfirullah. Ya kan megang senter juga gimana tuh? Megang senter juga. Pak. Iya. Jadi nomor 2 nih. Yang nomor 1-nya yang itu. Iya, yang kemarin bawa motor itu yang agak gemukan lah. Iya. Ya kalau saya emang enggak. Ya gitu deh, enggak tentu. Soalnya punya penghasilan, namanya juga kerjanya kerja YouTube. Kalau YouTube kan kalau lagi kebetulan kita punya video lagi ramai ditonton baru dapat duit. Kalau lagi sepi ya kecil juga penghasilannya. Malah kadang-kadang kalau nggak ada yang nonton ya nggak dapet gitu. Tapi tiap bulan sih ada aja, cuma kecil, kadang besar. Kalau nggak tentu banyak di Jawa berarti ya? Di Jawa ada, keluarga di Jawa. Keluarga di Bali. Oh, Bali, dari Insya Allah. Bapak kan orang Bali. Sama sini, kita kan kalau ibu asli sini, asli Kopo, pabrik kulit. Oh, pabrik. Asli situ. Kita tadinya pernah punya rumah di situ, keluarga besar di situ semua yang dari ibu. Pabrik kulit dekat Mas Eko ya? Eko. Pak Ramdhani ini Pak. Udah Oh. Pak Ramdhani yang dulu dan jadi Kita- Bogor dibilang. Iya, aku banget. Keluarga besar dari ibu tuh di situ semua, di Kopo, pabrik kulit. Kan Kopo kan Gor, deket Gor. Kopo tuh deket Gor. Di situ. Keluarga besar ibu di situ semua. Micang kali ya kenal ya. Hah? Oh, Micang ya. Mungkin Micang. Iya. Kebanyakan di sana keluarga. Ini keluarga besarnya ibu semua. Kalau keluarga besar dari bapak di Bali semua. Oh. Gitu. Kalau yang di Jakarta kata ibu Jakarta. Itu rumah kita kan pernah tinggal di Jakarta dari 82 sampai 2019 2020 ya 2019 2020 lah sampai setelah itu dijual sama ibu rumah di sana gitu, malah pindah ke sini dari 82 itu kalau di Jakarta sih di Cibubur 82 sampai 2020 2021 pindah ke sini ya Sini ya. Baru 2 tahun ya? 2 tahun di sini kurang Sebelumnya lebih. dari lahir di Bogor. Bukan dari lahir, mama kan aslinya Kopo. Asli Kopo. Kalau di Cibubur hanya dari tahun 82 gitu. Wah, muter-muter karena bapak TNI ya, muter pindahnya Ikut muter-muter. aja kan gitu. Iya, kalau keluarga mah kan ngikut aja. Kemana juga gimana ditugasinnya bapak gitu. Kita mah ngikut aja. Tapi kemarin saya lihat ada yang peduli juga tuh dari mana tuh? Ada tamu dari Jakarta kayaknya. Abangnya dia. Oh, abang. Ya, kasir. Tafsir, Mas Tafsir. Itu jadi iya itu ex mantan supir bapak dulu. Oh. Waktu bapak masih aktif, beliau supir sekaligus ajudan. Ya alhamdulillah beliau walaupun orang lain tapi beliau yang paling peduli. Tiap bulan itu pasti bantu-bantu lah sembako, beras, segala macam tiap bulan. Gitu. Ya alhamdulillah masih ada orang lain yang masih peduli. Ada orang lain Pak, orang lain benar-benar bulat betul-betul. Jadi ibu nggak usah khawatir, tapi jangan bikin saya sedih katanya. Iya. Kalau ibu kan suka gimana gitu, sedih banget kalau belum punya beras gini-gini. Tapi insya Allah benar, belum sampai habis dikit dah. Ya namanya
bola kehidupan ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang di bawah naik ke atas. Orang udah sukses banget, udah berhasil banget. Alhamdulillah. Rumahnya gede. Mobil juga mobil harga 500 jutaan. Padahal dulunya sempat dari pembantu sama bapak disekolahin. Habis disekolahin udah lulus SMA, dimasukin jadi pegawai negeri di Mabes Hankam sama bapak. Terus dia ulet, dia kuliah lagi, dia ambil S2. Akhirnya dia jadi pindah mutasi ke Pemda Pusat. Kemarin ibu nyoblos di mana? Masih di Jakarta ya? Masih. Berarti sekarang juga bisa. Tapi bisa sih ngajuin Domisili ya? A5 biasanya. A5. Cuman nggak bisa milih bupati, Nggak bisa. gubernur karena KTP masih Jakarta. Ya, hanya presiden Tapi toh. untuk presiden bisa. gitu. Presiden bisa di mana aja, di luar negeri pun bisa. Iya. Untuk presiden. Kalau dulu sembako apa semua dapat dari di Jakarta itu. Sebenarnya kalau buat tingkat sosial kepeduliannya bagusan provinsi Jakarta karena Iya. pusat ya. Iya, pusat. Kalau buat Jawa Barat mah, Jawa Barat mah masih ketinggalan sama Jakarta. Iya, iya. Karena kan beda. Soalnya kan kita kan nggak kayak dulu. Dulu kan sentralisasi, sekarang kan udah desentralisasi. Otonom. Jadi per daerah udah mengelola sendiri ya kan. Nggak kayak dulu. Tapi kalau bantuan di Jakarta sudah ada yang nyangkut nggak dari sana ke ibu? Belum ya. Belum Untuk ada, selama 2 tahun belum dapat sini. lagi Jakarta. udah berapa tahun kan. Memang kalau Jakarta sistemnya gini, di mana ada orangnya ya dapet. Iya. Walaupun itu dia belum KTP Jakarta, kalau di situ adanya, kalau ada sumbangan suka dapat juga gitu. Iya. Kalau Jakarta. Itu RP-nya baik Pak, jadi Ya. dia bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab bahwa Ibu Ami ini ada masih hidup. Ya kita Iya. aja belum dicoret, ya kan? KTP kakak kita belum istilahnya belum melakukan pindah. Iya, belum. Kalau dicoret. Belum. Biasanya kan kalau kita memang udah pindah, apalagi rumah udah dijual, otomatis kan biasanya udah di Ini enggak, Enggak, hanya domisili aja dan Tapi kan ibu nggak laporan bikin surat pindah ke sini. Enggak. Kelurahannya. Kalau kelurahannya minta surat pindah, otomatis dicoret Jakarta. Iya. Karena Ibu kan bikin loh, sorry Ibu coret tapi dapat Tapi dari mana? banyak ini itunya nanti ngembet, termasuk apa alamat apanya lah, apa rekeningnya apa ya kan itu nyangkut nomor itu semua. Gitu. Tapi kita sih udah ada musyawarah sama pihak RT RW dan plek, komandan kompleks sama pemilik rumah yang baru yang beli rumah kita udah ada ini. Udah ada RT RW juga kesepakatan. kasih dinas Pak. Oh. Jadi kalau ada misalkan ada tamu yang nyari kita ke rumah yang udah dibeli sama beliau, nanti dia yang ngasih Arahkan tahu ke sini gitu ya. Iya. Udah ada kesepakatan gitu. Karena memang ibu masih ragu mau bikin KTP ke sini karena ibu ada rencana. Heeh. Sebenarnya ke sini itu sebenarnya nggak sengaja, Pak. Oh. Jadi sebenarnya ibu tuh pengennya tuh benar-benar ngumpul sama keluarga besar ibu di Kopo. Ya, balik ke kampung asal. lah. Sebenarnya tapi karena di sana waktu itu belum dapat rumah yang cocok dengan uang. Nanti uangnya malah keburu habis. Akhirnya seketemunya aja dapatlah di sini. Nah ini juga lagi dipasarin Pak, dibantu Pak. Oh, di pasar ini. Lagi pasarin, udah lama juga. Saya sendiri masarin udah ada 3 bulanan ini lah saya pasarin. Itu Harga berapa ya? 200 ya. Buka harganya sih 200. Itu terusnya Belinya juga 200. Oh. masih nego 200. Itu Pak Harry ya? Fahri. Fahri itu yang bikinin gedung itu dia. Oh. Iya kamu punyanya Fahri, belinya sama Fahri kan dulu. Iya, belinya sama Fahri. Jadi kayak gitu memang lagi pasarin luas tanahnya 70 luas bangunan 70 meter Bangunan kurang. 70 meter. Kamar 3. Kamar 3. Ada kamar mandi, ada dapur tetap ada. Cuma memang habis itu tanah. Iya. Tanah sama bangunan udah sama Iya, tuh, iya. udah 70 meter persegi gitu. Itu rencananya kan saya udah dapet nih ancer-ancer. Ternyata ada rumah mau dijual yang kalau misalkan ini laku sekian masih kebeli di Kopo gitu. Makanya segera kita lagi masarin terus. Nah ibu memang awal mulanya ke situ, awal mulanya memang pengen ke sana karena waktu itu lagi pegang uang hasil jual di sana. Kebetulan di sana lagi nggak ada yang jual, ada juga yang mahal-mahal. Akhirnya daripada uang habis gitu kan, udah sedapatnya dapat di sini. Ada yang mahal uangnya kurang. Gitu. Nah sekarang justru ada yang kira-kira cocok. Tapi uangnya belum pegang. Tapi ya kalau rumah ini laku, bisa itu belum laku emang. Masih ada. Belum laku. Gitu rencananya bantu Pak di Iya, pasarin iya, tuh. bisa. Ya, tolonglah. Berkumpul sama kakak
Emang enak kayak gitu, ibu kan udah tua. Iya. Kalau keluarga besar kan enak. Kayak saya di sini kan emang keluarga semua. Saudara Ya, semua. Saudara semua. Sekolahnya dulu enak banget. Dari mulai depan kakak, adik, almarhum saya, kakak semua sampai sana. Iya. Yang di pinggir kali ada juga, yang pinggir kali. Nyai yang Solo yang di dekat Pak Haji, saudara kan? Iya. Nyai yang mana? Nyai. Oh itu Pak Jamal. Jamal. Oh masih saudara juga? Masih. Oh iya kan Ya, hampir saudara semua sini. Bang. Iya. Sama kalau kayak mama di Kopo tuh mulai dari pabrik kulit sampai ke belakang ke Kopo. Itu ya saudara semua. Makam keluarga di situ, Pak. Makam keluarganya juga di Saya situ. juga makam keluarga di sini juga ada. Nah kan bukan nyumpahin ya. Misalkan ibu udah umurnya kan kalau memang udah tinggal di sana udah nggak perlu sewa ambulan apa udah tinggal gotong deket banget gitu rencananya begitu salah satunya. Iyalah. Biar anaknya sukses dulu. Amin. Saya sih tinggal tuh ya memang lumayan sih kalau hitungan logika ya paling nggak setahun lagi baru bisa mapan lah gitu. Kalau ini logika tapi ini kalau Allah berkehendak lain ya nggak tahu ya. Kita kan cuma rencana. Cuma Allah yang berkehendak kan yang punya semuanya itu Allah. Kita cuma Karena saya kan rencana. ngandelannya cuma dari YouTube saya baru dibilang Di bidang kecil apa? enggak. YouTube di bidang apa? YouTube itu di bidang jasa Pak. Jadi saya memberikan hiburan melalui YouTube. Kebetulan kalau saya kan YouTube-nya videonya lebih mengarah ke horor. Jadi nyari-nyari hantu, nyari-nyari setan di lokasi-lokasi angker. Itu lebih utamanya situ, tapi saya campur juga sama yang lain. Gitu kalau YouTube saya. Jadi kayak gitu ya insya Allah lah. Karena kalau saya bilang YouTube saya juga dibilang kecil enggak, dibilang besar juga belum gitu. Ya makanya mudah-mudahan ya kalau logika sih setahun lagi baru bisa mapan lah. Kalau memang lumayan penghasilan dari YouTube sebenarnya kalau udah dalam kondisi mapan lah. Itu kondisi katakanlah di subscriber itu udah 25.000, udah 30.000 orang tuh udah bagus, udah mobil aja udah bisa kebeli gitu. Tapi kalau saya kan masih nanggung, tapi bawah juga enggak, baru 10.000, baru 10.000 orang subscriber saya. Target ya tahun depan setahun lagi mungkin mudah-mudahan udah bisa gitu. Mudah-mudahan itu cepat laku ya rumah saya, Pak. Nah rumah nih terutama ibu tuh udah pengen banget pindah ke sana, ke sini mah ibarat kata kayak daripada nanti nggak keruan uangnya kemana jadi rumah enggak, udah seketemunya aja dulu dah katanya. Dulu bener-bener belinya berapa? Bersih belinya? Itu yang ini yang sekarang mau dijual. Iya. 200, Pak. 200. Pas 200. Ngabisinnya udah gede Pak, karena kan direnovasi lagi. Sama Pak Ipin waktu itu ya? Iya, sama Pak Ipin. Iya. Renovasinya lagi, terus sekarang udah pakai lagi talang air. Kan dulu kan nggak ada talang airnya. Sekarang udah pakai water torrent. Jadi udah renovasinya udah lumayan, tapi tetap mau dijualnya segitu bahkan masih nego lah gitu. Yang penting di sana dapat. Iya, mumpung belum laku yang di sana gitu. Itu juga informasi dari saudara. Ini ada nih harganya segini juga. Ya belum ada uangnya. Sempat kita omongin, tukeran mau nggak? Gitu. Nggak mau orangnya. Tadi kalau mau tukeran aja, dia pakai yang ini, kita pakai yang punya dia, enak. Dianya nggak mau. Pak, 3,5 tahun dikontrakin. Iya, saya pakai sekarang. Iya, sama itu kan sama siapa? Kakaknya Ipul. Sama kakaknya Ipul kan si itu. Itu Iwan. Iya sih itu. Iwan cek Iwan Bandrek harus nyebutnya. Iya. Betul. Iya. Ini itu. Seperti anaknya Patisna, anaknya si Risa. Itu sewa sama dia, sempat 3 tahun ya. Iya, 3 tahun setengah. Udah emang udah ajan tuh. Ya kita pamit. Makasih banyak ya Pak. Alhamdulillah. Ya Bu ya, gitu aja ya. Musyawarin aja obrolin Ya, baik-baik. cuma ngilangin penasarannya. Kalau saya udah bilang udah buat apa sih? Nggak usah udah. Apa sih, ntar bisa saya ngomong pemahamannya sama si Pak Somin. Biar dia ngilangin penasaran aja. Bisa gitu. Minta tolong juga sih gitu. Biar ya kasih kebijaksanaan lah. Ya syukur-syukur sih rumahnya terus cocok, ada yang 200 juta. Iya itu rumah juga. Amin. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Lupa kabar sekali ya. Ya dulu rapat. Tanya-tanya. Iya, makasih ya. Hati-hati itu jalanan rame. Nggak ada mungkin mudah-mudahan mau ngasih bantuan. Ya udah sini dihidupin lagi. Ntar aja biar ini di jalan tuh. Di rumah. Nggak enak. Ke itu dulu, ke Nyai dulu kan. Nah.
Tanya aja udah, nggak usah panjang lebar, tunggakannya berapa bulan, udah gitu aja. Itu bisa putus sekarang. Kalau yang jangan sama itu nanti dia yang ngomong. Nanya tunggakan aja. Ibu berapa tunggakannya? Tunggakan sampah. Iya ya. Hah? Ya. Catatannya ada nggak catatannya? Ada kan sekali doang 50.000 yang di sini ya. 2 bulanan. Ibu sih nggak pernah perhatiin. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Nah. Ya udah bayar. Ya, iya. Tapi nggak begitu ya, Teh. Tiap bulan dikasih tahu lah gitu. Ibu kan suka lupa. Ini udah berapa bulan gitu. Dibilangin gitu, jangan tiba-tiba aja ditinggalin gitu sama. Kan memang tiap bulan diangkut. Iya, tapi ibu kan udah ngomong. Ibu kan sering punya masalah, bukan ibunya, anak ibu yang itu kan. Udah itu aja nanti kan. Sekarang bayar aja dulu. Cuma nyatetin kan, jangan kan mobil. Pak Saumin ya? Pak Saumin. Saya mah cuma nyatetin. Kata Pak Saumin, si nenek ada bayar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bayar. Bro mau beli kopi. Beli kopi. Udah kalau yang untuk urusan itunya Pak RT, enggak PR. Udah untuk belepotan Pak RT nanti. Ada recehnya nggak ke bawah receh. Ada 1.000 nggak? Ada 1.000 nggak? Ada 1.000 nggak? Mau beli 6.000 soalnya kopi. 1.000 atau 2.000 nya? Itu yang 2.000. Berarti 48 ya. Bu, saya ngambil kopi ya, 8 ya. Punten. Mana kapak itunya? Kopi it. Mana sih? Sampel nih yang bayar 50. Oh ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktober, November, Desember. 2, 3, 4, 5, Ikut Januarinya. 7, Iya. 8. Makanya kan kemarin nggak diatur sama ngomongin karena nenek kan nggak bayar-bayar. 4 bulanan. Ya udah 20-nya lagi nanti dipotong dari uang yang itu aja deh. Dari mulai September ada nenek yang nggak bayar, Oktober, November, Desember. Desember, sekarang Januari kan. Sekarang bulan Januari. Belum habis ya? Belum habis. 4 bulan sama bulan sekarang. 4 bulan sama bulan Januari. Sekarang. Maka Januari kita selalu jatuh jadi tanggal 1. Tanggal pensiun kan tanggal 1. Ya udah. Berapa? Itu tadi yang 100. 100. Ah, berarti kurang 20. Dibayarin 3 bulan aja. Oh, bayar 3 bulan aja dulu, yang sebulan nanti dipotong langsung dari yang uang saya ada di itu deh. Di 8 ini. Di Pak Iwan, Kang Iwan. Ini 3 bulanan ya. Jadi kembaliin 10 aja. Nanti itu potong aja langsung. Maaf ya Nek. Iya ya. Saya mah cuma nulis. Mah yang lain.
Ini saya 8. Dia kan nanya, wah ini bayar nggak? Udah nggak diangkut kan gitu. Ya kalau gitu sekaliannya itu kan kembali 25. Jangan dulu lah, mau dipakai nih. Jangan berenang. Besok-besok. Udah, ya. Ah. Ya, ya. Tinggal 1 bulan nanti langsung potong yang dari itu aja. Ini saya bayar kopi, itu uangnya. Mana? Ini. 8. Ya, situ. Apa ya, Nanya? Iya, sama-sama nggak apa-apa. Ya, belakang. Lewat sini aja deh, muter lagi. Oh ya udah belakang lebih deket. Mas, sebelah kiri kenapa? Sebelah kiri. Tapi cuma 25 mah. Itu kok 3 bulan kok dikembaliin 25 sih? Iya, berarti 5 ya. Kalau 3 bulan, iya cuma 25, bukan 30. Itu pakai buat belanja besok ya, nggak ngasih lagi ya. Udah makin nipis, harus dijaga-jaga uangnya. Kondisinya berapa hari pernah aja sampai kuota internet nggak beli. Kopi aja nih baru ini. Saking, aduh jangan sampai keburu habis uangnya sebelum ada uang lagi gitu. Kopren tuh ngitungkan gitu. Tapi bukan berarti pelit juga, Bu, enggak. Cuma benar-benar di inilah. Oh, cebloknya sebelah sini. Bulan. Wah, hati-hati. Ayo udah naik. Udah kembalinya nggak tuh yang gocap tadi? Jangan sampai dipakai lagi sama duit. Sandal naik sih mama samanya. Karena jadi sono naruh sandal.